Ratih. APB. Muncul sana Mister. Itu sama tuh ya. Aku tuh ya bel tuh. Kalau foto-foto foto sih bang. Foto sama, foto sama. Ay, nanya dia. Ay, nagre itu mic kayak. Betul betul. Screen. Eh, roti ambe. Hari dia tengkir wah. Lagi. Lagi. Keluarga. Itu sih keluar bos deh. Aku kan. Kalau deh. Tahu ya, dah. Pian tahu sapi kita terbaik.
Halo, Teh Hao. 晚上好，老师。晚上好，老师。你好，老师。晚上好，老师。晚上好，老师。你好，老师。上好，上好。晚上好，老师。你好，老师。Ntar sambil tunggu teman-teman yang lain, kalian buka catatan dulu yang kemarin, terakhir. Bentar, lo Ni sambil hao, share老 screen ya. 师。Ya, nih hao. Lo sih share screen kelihatan nggak? Kelihatan, 老师。 Kelihatan ya. Kelihatan, 老师。老师。Oke. Kelihatan, 老师。Oke. Udah kalian catat belum sisanya? 14 sampai 20. Ada yang udah lausnya, cuman urutannya belum saya tulis soalnya nggak tahu urutannya kayak gimana. Masih urutan gimana nih? Belum, 老师。Oh, urutan ini goresannya. Iya 老师 lausnya, boleh aku foto yang nomor nomor satu enggak? yang nomor Kenapa? 18 saya nggak tahu. Oh, nggak apa, nggak apa. Nanti kita bahas. 老师， Soalnya ini dari nomor 14 sampai 20 老师 sisanya udah gampang. Ya. Oke. 老师， Ya, ada yang manggil Lause. nah, Kenapa? yang nomor satu kan aku kan itu ya. Yang nomor satu aku belum isi sampai nomor 13. Jadi aku foto boleh gak sebentar, Lause? Ini Lause juga nggak lengkap. Soalnya kemarin tuh Lause sambil bahas sambil ada goresannya di samping. Di samping sini nih. Ada goresannya, langkah-langkahnya. Cuma udah Lause hapus. Ya, jadi kamu foto ini juga paling cuma dapet apa nih? Nadanya sama ini. Boleh, boleh kamu foto. Cuman kalau mau lebih lengkap sama minta sama temen kamu. Temen kamu nyatat itu ada goresannya semua. Lausnya Nih, tahu kamu foto buku dulu aja apa? nih, kamu foto dulu aja. Aku lagi Ini ikut kamu foto cari. dulu. Ya, nanti kamu goresannya sisanya udah selesai les, kamu minta sama temen kamu. Tolong fotoin. Coba difoto dulu. Oke, Lause. Udah, Lause. Hmm, Yes, ya, Lause. Oke sih. Udah ya. Oke. Lose bahas dari nomor 14 ya. Mungkin ada yang isi goresnya salah atau apa. Cuma ini sisanya udah gampang ya. Harusnya udah Lose ajarin semua. Paling yang susah nih nomor 17, nomor 18, nah, nomor 19 masih gampang. Ya tinggal ikutin urutannya aja. Coba kita bahas satu-satu dari nomor 14 ya. 14 ada yang tahu pinginnya apa? Ran, Dan dan ya, dan benar. Nadanya? ada Nadanya? kedua. Nada kedua. Oke. Ya itu udah pasti taruh di atas huruf E ya. Soalnya huruf vokalnya yang lain huruf vokal cuma ada huruf E. Oke, langsung lanjut. Artinya ini gampang ini. Orang. Ini gampang ini. Artinya apa? Orang. Orang. Oke, orang. Ini gampang loh, 14 paling gampang ya. Ini loh goresannya itu gampang juga cuma dua goresan ya. Atas ke bawah, kiri kanan ya. Ini atas bawah nggak ada, cuma ada kiri kanan. Berarti kiri dulu, baru kanan.
Dan gampang. Ya udah ya, nomor 14 gampang ya. Nah, ini nggak mungkin ada yang salah dong, kerjain dong. Ya, oke, lo hapus. Lanjut nomor 15. Ada yang tahu? Ini lo sudah pernah bahas juga. Re. Apa ini ya? Re. Oke. Re, nada berapa? Nada keempat Lause. Ada keempat. Oke. Udah pasti taruh di huruf I ya, soalnya huruf vokalnya cuma ada huruf I. Re, artinya? Tanggal atau juga bisa matahari. Empat. Tanggal atau nggak bisa matahari. Tahu bisa juga matahari. Lausya, kalau misalnya mau bilang tanggal 1 berarti I dong. Salah. Bilangnya ire, tanggal dulu, baru re-nya di paling belakang. Oke, siap. Ya. Jadi bukan re, i. Jadi i dulu baru re. Nanti habis ini boleh nih. Habis ini coba kalau kita udah bahas kosakata selesai, nanti coba kita belajar tanggal, bulan, sama tahun ya. Gimana cara orang Cina tuh tulis tanggal, bulan, tahun. Ya. Oke, kita bahas ini dulu. Ini re ya, re juga gampang ya. Re itu ada gabungan dua hanse. Ada yang tahu nggak hanse apa aja? Lause, Hmm? Saya manggil langsung. Lause, Kenapa? nanti itu ditulisin langkah-langkahnya kan nanti itu. Ya, ya, ini sambil harus bahas, sambil kalian tulis di catatan. Oh. Ya, keburu kok, langsung pelan-pelan kok. Ya, tadi langsung nanya ini huruf re, ini hanse yang re. Dia ada gabungan dua hanse jadi satu. Hanse apa aja, ada yang tahu nggak? Kou sama I Lause. Oke, bener ya. Nih, langsung tulis hansenya dulu nih. Ada gabungan kou. Kou itu mulut ya, kotak. Jadi, kou sama huruf I. Ya, ini dua hanse ini digabungin jadi huruf re. Ya, jadi gampang ya. Kou itu mulut, I itu huruf satu ya. Gimana langsung caranya ya? Kayak biasa ya. Langsung udah ajarin cara bikin kotak gimana. Ya, ini yang pertama, step pertama. Terus ini step kedua. Oke, sebelum ditutup, isi dulu dalamnya. Ya, kalau kotaknya ada isi dulu dalamnya ya. Baru terakhir ditutup. Kayak gampang ya. Ada yang mau tanya tentang re? Re juga gampang. Ya, udah ditulis. Ya udah ya, langsung lanjut ya. Nomor 16 ada yang tahu apa? Yue. Ya. Yue langsung. Hah? Yue. Yue. Oke. Yue. Oke, yue. Nadanya? Nada Nada keempat keempat. Lause. Di huruf E. Nada satu. Ada 4 Lause. Ada 4 Lause. Oke, taruhnya di huruf apa? E.
Di huruf E Lause. Di huruf E, oke benar. Oke, artinya ada yang tahu artinya? Bulan. 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 Bulannya bulan apa nih? Bulan di langit atau bulan tanggal bulan? Tanggal Bulan di tengah bulan, tengah bulan. Bulan dua-duanya bisa ya. Jadi kita bisa bilang bulan di langit itu bilangnya pakai Y ini atau enggak tanggal bulan tahun. Nah, bulannya kita juga bisa pakai bulan ini. Jadi sama. Oke. Ntar coba lo claim host dulu. Oke, lo sudah jadi host. Oke, ini goresannya juga gampang ya. Dia kayak kotak ya sebenarnya ya. Cara tulis Y itu luarnya sama kayak kotak mulut. Cuma bedanya nggak ada tutupan di bawah. Ya, dia nggak ditutup bawahnya sama dia depannya agak miring. Ya, sisanya dalamnya itu isinya itu huruf R. Huruf R dua kayak gini ya. Si gampang. Oke. Goresan pertama kayak gini, ini agak miring ya. Kalau R kan tadi yang atas ini lurus ya. Kalau itu agak miring. Oke. Goresan kedua sama kayak kotak. Nah, ini lanjut. Nah, cuman beda ini ada naikan sedikit. Oke. Oke, karena dia nggak ada tutup, berarti kita langsung isi dalamnya. Ya, isi satu-satu dulu. Oke. Iya, bulan. Udah. Si gampang ya. Oke, lanjut nomor 17. 17 ada yang tahu apa? Cek. Cek. Ceknya gimana? Pakai C, Z, atau C, atau Z. CH, ZH, Z. Pakai Z doang. Nah, terus ini huruf E, gini. Iya. Oke. Nadanya Nada keempat. ada keempat. Bentar ya. Taruh di huruf vokal. Artinya? Ini. ini. Ini gampang. Walaupun ini basic, tapi tulisannya agak susah ya. Oke, Lause ada nanya nih. Ini goresannya itu termasuk golongan atas bawah apa kiri kanan atau luar dalam? Ini kayak ren ini kan kiri kanan ya. Kiri dulu baru kanan.
Terus kalau re itu luar dalam, berarti kita bikin luarnya dulu, baru dalamnya. Atas bawah Terus kiri. apa lagi? Kalau how nih kayak how nomor 11 itu kiri kanan, berarti kita bikin kirinya dulu, baru kanan. Nah kalau ce ini apa dia? Atas bawah kiri kanan atau luar dalam? Ada yang tahu nggak? Jadi Atas bikinnya bawah tuh dari kiri. mana dulu? Dari atas Dia ke itu bawah. masuknya ini atas bawah atau kiri kanan atau luar dalam? Ada yang tahu? Kiri Atas kanan. tuh Kalau ini kan gampang. Kalau nomor 18 kan gampang ya. Kelihatan ya di kiri sama kanan ya. Nomor 19 kelihatan jelas atas bawah kiri kanan apa luar dalam? Atas bawah. Dari atas bawah. Atas bawah masih salah. Dia nggak ada atas bawah, mereka setara. Kalau kalian lihat. Oh, berarti kiri kanan atas bawah. Kiri kanan juga bukan, atas bawah juga bukan. Jadi ce ini tuh dia sebenarnya luar sama dalam. Ya, dia tuh kayak nomor 15 sama 16. Ya. Jadi kita tuh bikinnya tuh dari huruf ini dulu nih kalau kalian perhatiin ya. Nih lihat lause ya. Kita bikin dari dalam dulu. Ya, bedanya ini dari dalam. Kalau 15 16 kan kita bikin luarnya dulu ya. Ya, jadi kita bikin penutupnya dulu apa bikin kita bilang tendanya lah ya. Kita bikin ininya dulu nih kayak nomor 15 kan, baru kita bikin dalamnya, baru ditutup ya kan. Nomor 16 juga sama, kita bikin luarnya dulu, baru dalamnya. Tapi beda ini nggak ada tutup. Nomor 17 juga sebenarnya dia luar dalam. Ya, tapi karena dia tutup penutupnya itu nggak kayak nomor 15 sama 16. Jadi dia bikin dari dalam dulu. Ya, lihat lause ya. Ya, kalian ikutin coba. Ya udah, lanjut. Dah, lanjut. Nah, kita bikin dari sininya dulu. Jadi pasti nanti kalau ada yang nggak ngerti, ada yang nanya nih. Langsung kok bikin dari sebelah kanan dulu? Biasa kan dari kiri dulu ya. Sebenarnya dia itu bukan kiri kanan. Ya, tapi dia luar dalam. Kita mesti selesaiin dulu dalamnya. Baru kita bisa bikin sempurna luarnya. Paham nggak? Kayak gini nih huruf R. Emang benar kita bikinnya luar dulu kan. Tapi luarnya kita nggak selesain. Kita nggak tutup dulu dia. Ya. Kita selesain dulu dalamnya. Baru kita baru kita tutup luarnya. Tuh. Ya, sama kayak bulan Y juga. Kita bikin luarnya dulu. Ya, harusnya ada penutupnya, cuma huruf Y kan nggak ada penutupnya. Jadi kita bikin dalamnya. Ini dalamnya harus selesai dulu ya. Ya, jadi emang agak spesial dia ya. Dia diutamakan dalamnya dulu. Karena dia penutup luar itu cuman kayak gini doang nih. Langsung kasih lihat ya. Oke. Ini bikin dulu titik satu. Ya, lanjut sampingnya. Nah, ini langsung ya. Nah, itu kayak gitu dulu. Tapi bawahnya terpisah ya. Dia bawah lurusannya terpisah. Baru selesaiin. Ya, ini di bagian sininya langsung kasih lihat. Kasih tahu
nyambung ya. Nah, di bagian sininya nyambung. Ya, kalian tulis dulu. Nanti habis ini dari nomor 17 kita lengkap dulu jelasin yang nomor 20 ya. Soalnya dia mirip. Cuman ada perbedaan. Makanya biar nggak lupa kita lengkap dulu nanti ke nomor 20. Oke, kalau udah kasih tahu langsung. Nanti langsung lanjut. Terus aku udah. Udah ya. Lain udah. Udah laus. Udah laus. Hmm. Ya udah semua ya. Langsung lanjut ya. Kita lanjut bahas dulu nomor 20. Dia mirip. Nomor 20 apa? Ada yang tahu? Le, Le. Nada berapa? nggak ada nada. Nggak ada nada. Oke, nada netral ya. Artinya? Sudah. Sudah. Ya. Atau kadang ini le itu nggak ada arti. Ya, tapi artinya tuh dia tuh menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi. Menunjukkan sesuatu yang telah selesai dilakukan. Kayak misalnya, 我吃饭了. Saya sudah makan. Ya, atau sudah lah ya. Sudah ini kan menunjukkan artinya tuh kita telah menyelesaikan sesuatu kegiatan tersebut ya. Dan le ini itu taruh di paling belakang biasanya ya. Setelah taruh di paling belakang kalimat atau enggak dia tuh setelah verb. Kita bilangnya apa ya? Verb. Kata kerja. Kayak misalnya boleh dia habis verb langsung le bisa atau enggak habis verb objeknya baru le. Kayak misalnya 我吃饭了. 吃 itu makan, verb ya kan? Sambil tulis deh bawahnya. 我吃饭 ya. 我 itu saya ya, itu subjek ya. 吃 itu verb ya. 吃 itu makan ya, verb. 饭 itu objeknya ya. Habis itu le paling belakang. Tahu boleh le-nya juga dipindahin di sini. 我吃了饭. Atau ada lagi kata kedua, 我看书了. Saya telah baca buku. Saya sudah baca buku. Ya, kan itu verb ya. Ya, lihat artinya atau baca. Shu itu buku. Ya, boleh juga le-nya itu di sini. 我看了书. Tapi biasa kalau eh, le-nya taruh di samping verb dan objeknya di paling belakang, biasanya kalau model kayak gini, nah itu biasanya kalimatnya masih bisa berlanjut. Ya, misalnya saya telah baca apa? Saya sesudah baca buku, ngapain gitu loh. Masih ada kegiatan selanjutnya. Biasa kalau kayak gini. Kalau le-nya nggak ditaruh paling paling belakang, ya misalnya kalau le-nya taruh di tengah-tengah setelah verb, biasanya itu masih ada. Cuman artinya keluar.
Atau nggak misalnya saya sudah makan, habis itu apa? Baca buku. 我吃了饭. Habis itu langsung 看书.我吃了饭, koma 看书. Nah, biasanya kalau misalnya le-nya di paling belakang, misalnya le-nya di paling belakang, udah biasa itu udah nggak ada lanjutannya lagi, titik. Itu Wow, kalau udah. itu tadi cara bacanya gimana kan tadi watch watch apa tadi watch 我吃饭, 吃饭 itu makan nasi. oh oke Cecil Oke, coba langsung Masa kasih lihat nih. Hah? itu langkah-langkahnya Nah, itu tuh. ada gak? 我吃饭. 吃 itu makan ya. Kita udah pernah belajar ya. 吃 itu udah pernah belajar kan. 吃 itu makan. Ya, 老师，饭 itu artinya nasi. Ya. 老师，Hmm? 我要上厕所。Oke, 可以. Nah, jadi 吃饭 itu makan nasi ya. 我吃饭了. Saya sudah makan nasi. Ya udah ya. Coba kita bahas goresannya ya. Le, hapus. Le itu dia mirip sama kayak ini ya. Kelihatannya mirip ya, sekilas ya. Sama yang ini nih. Sekilas mirip ya, tapi dia berbeda. Nah, kalau kalian lihat, ini yang nomor 17 dia itu cuman kayak gini doang. Lurus. Dah, ya. Tapi kalau nomor 20 dia itu ada ininya nih. Bentar, bentar, bentar. Nomor 20 itu dia ada ada ininya nih, yang nongol nih dikit nih. Nah, karena dia bawahnya ada naik kan, ada nongol, makanya itu dia terpisah atas sama bawah. Jadi nggak gabung. Kalau ini dia kan nggak ada apa-apa nih di bawah sini. Nah, jadi dia gabung atas sama bawah. Ya, paham ya bedanya ya. Jadi itu dia ada dua goresan. Yang pertama itu gini. Nah, ini stop dulu. Jangan langsung dilanjutin. Ya, kalian lihat di bawahnya ini ada petikan. Baru lanjutin. Nah, jadi beda ya. Jadi nanti kalian kalau nomor 17 ketemu ce itu goresan jangan dipisah ya. Atas sama bawah ya. Soalnya dia bawahnya itu nggak ada lekukannya. Ini kalau kalian lihat lekukan ini yang di sini nih itu punyanya yang ini nih garis lurus ini. Bukan punyanya le yang atasnya. Kalian tulis dulu. Ya udah ya, gampang ya le ya. Ya, Lasa. Oke, harus hapus ya udah ya. Ini dicatat nih, ini apa? Kosakata HSK. Oke, nomor 18. Ada yang tahu? nah Nah,
Nah, nah, nada Empat. 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 empat, empat. Oke. Artinya Itu. 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 Oke, oke, ditulis dulu. Saya izin foto dulu ya, mau buat absen. Nah, kita lanjut. 5 menit lagi. Hmm, nak, kita lanjut ya. Goresannya itu gampang. Dia ini luarnya kayak huruf nomor 16 kayak Yue. Cuma Yue kan ada depannya ini, ya kan. Nah, baru ini kan belakangnya kan. Nah, cuman kalau yang nak itu ini depannya nggak ada. Ya, jadi langsung. Nah, kita langsung bikin. Nah, ini. Oke, lanjut. Lanjut. Baru ditutup. Ya udah. Nah, ini susah nih. Ya, kalian perhatiin ya. Ini jangan bikin lurus ya dulu. Eh, Kita bikin ininya dulu. Ini nyambung. Nah, itu kayak itu huruf le kecil ya. Oke, lanjut. Nah, oke, ada yang mau nanya nggak? Ada yang sadar nggak? Ada yang aneh nggak dari huruf na ini? Lausya bilangnya dari kiri, kanan, atas, bawah. Itu dari kanan dulu, bukan? Yang mana? Yang apa namanya? Yang pas bagian le kecil. Yang pas bagian le kecil. Oh, jadi kamu mikir harusnya ini dulu, baru ini. Iya. Ya, ini yang di atas tuh. Ini atas bawah ini, bukan kiri kanan. Oh, memang begitu ya, Lausya. Oke. Ya, ya, dia dia soalnya nempel. Dan juga ini kalau kalian lihat ini, dia tuh sebenarnya mirip kayak ini nih, kayak huruf ini nih. Cung, ingat kan?
Dia tuh mirip. Makanya kenapa yang lurus ini paling terakhir. Ya, dia nempel antara yang nempel atau enggak tuh yang apa sih yang nusuk gitu loh, yang berlawanan. Nah, makanya agak susah kita bedain yang mana atas bawah, yang mana kiri kanan. Yes, Lause. Oke, Pukeci. Ya, emang ada beberapa tuh sama Laos juga awal-awal liatnya. Oh, ini kiri kanan nih. Ya, ternyata pas Laos pelajarin tuh bukan. Dia tuh bukan termasuk kiri kanan. Dia termasuk atas bawah. Dan dia termasuk atas yang bagian ininya. Bagi Sulit dah. Ya, Lause, tiba-tiba. Betul-betul. halo, Lause mana? tes Aku tes. Ada suara tiba-tiba Laos? ada. Ya, internet Laos agak kacau. Di Laos jelasin udah denger belum? Kedengeran nggak? Dengan Tadi pas Lause pengen lanjut tiba-tiba Lause langsung hilang Lause. benar. Langsung hilang ya. Oke, bentar. Laos share screen sekarang masih ada nggak share screen-nya? Nggak ada ya? Di screen aku nggak ada. Ada Lause. Ada juga Lause aku. Nggak ada juga. Masih nggak ada. Aku yang ada. Nah, aku udah. Masih ada, udah ada Nggak ada ya. Lause. Nggak ada Kita langsung. Nggak ada ya. udah Oke, ada. Laos lanjut ya. Jadi nih, jadi gini. Biar kalian gampang ingatnya gini aja deh. Tadi ada yang nanya tentang ini ya, le ya kenapa bukan kirinya dulu baru kanan? Itu kan jelas-jelas harus bikinnya kanan dulu ya. Jadi nggak semua kosakata itu kita lihat, oh dia di sebelah kiri, dia sebelah kanan. Enggak. Tapi ada beberapa kosakata tuh, awal juga langsung mikir gitu, pas langsung belajar huruf ini. Langsung bikin ini dulu, baru sampingnya le-nya. Tapi katanya salah. Dia itu bukan huruf kiri kanan, dia atas bawah. Ya, jadi agak susah buat kita apa bedain nih yang mana atas bawah, yang mana kiri kanan ya. Makanya Laos tuh berani bilang, nggak semua kata gitu kan, nggak semua huruf-huruf Mandarin kita tuh cuman fokusnya lihat di kiri kanan. Ada beberapa emang kita mesti hafalin gitu loh. Oh, khusus khusus untuk ini, yang ini nih. Oh, kita harus bikin kanannya dulu baru kiri gitu loh. Ya, kita soalnya di mata kita tuh, oh ini kanan, ini kiri, bukan atas bawah gitu loh. Tapi di pandangan yang orang membuat Mandarin, ini tuh atas, ini tuh bawah, bawahnya gitu loh. Paham ya? Jadi eh, biar kita enak, nomor 18 itu sebenarnya kiri kanan, ya. Maksud kiri kanan tuh apa ini nih yang membelah ini nih. Nah, coba harus zoom dulu. Ini yang membelah dia kiri kanan. Nah, ini sebelah kiri, ini sebelah kanannya. Nah, sisanya udah kita hafalin aja gimana cara buatnya gitu loh. Ya, kayak ini juga pasti harusnya kalian nanya nih, yang huruf ini nih. Kenapa bukan ini dulu langsung atasnya dulu? Ya nggak? Kenapa ininya dulu, baru ininya? Nah, susah kan sebenarnya kalau kita pengen fokusin atas bawah kiri kanan gitu kan. Ya, jadi kalau sampai detail sampai dalamnya kita lihat atas bawah kiri kanan itu susah. Jadi kita lihat luarnya aja gitu loh. Oh, kata ini nih, kata ini apa? Unsurnya, oh kiri kanan. Oh, sebelah sini ini yang kiri, ini yang kanan. Udah. Sisanya per katanya nih sebelah kirinya. Nah, itu kalian hafalin aja gitu loh. Oh, kalau ada huruf ini ya berarti ini dulu, baru ini gitu loh. Ini kayak nomor 19. 19 apa? Coba langsung tanya. Kiri kanan atas bawah. Nomor 19 kiri kanan atas bawah.
Ingin Atas tahu? bawah. Atas bawah. Atas bawah. Ya udah kita fokusnya nomor 19 atas bawah udah itu aja. Ya, atasnya ini ya, ya terus bawahnya ini. Nah, udah kita nggak usah lihat lagi. Oh, bagian ininya itu kiri kanan atas bawah udah kita nggak usah pusingin itunya. Nah, ini sisanya ini nih kita hafalin aja gitu loh. Yang mana dulu, yang mana dulu. Ya, soalnya kalau kita terlalu detail tuh pusing nanti. Ntar ini udah kita bagi ini atas bawah nih. Ya, ini dibagi dua nih. Nah, bentar-bentar. Misalnya nomor 19 nih. Kita udah bagi dua nih. Oh, ini atas, ini bawah. Terus nanti ini mau dibagi lagi nih. Yang mana yang atas, yang mana yang bawah. Nanti, oh ini dibagi lagi nih. Yang mana kiri kanan, yang mana atas bawah. Terlalu banyak atas bawah kiri kanannya gitu loh. Jadi kita cukup lihat luarnya aja gitu loh. Oh kata ini tuh unsurnya atas atas bawah apa kiri kanan. Nah, sisanya baru kita pelajarin perkata per kata. Itu paham ya? Kayak gini misalnya nih nomor 19. Set kita bagi dua, atas bawah kan. Nah, atasnya kita udah pernah belajar. Kita hafalin aja. Oh, ini kayak gini. Nah, bawahnya nih kita belum pernah nih ketemu kata ini nih, ya kan? Oh, ya udah kita pelajarin gitu loh. Ini dulu baru mana gitu. Ya nanti lama-lama kalian kebiasa kok. Jadi nggak usah setiap kata-kata kecil tuh kita harus tentuin. Oh yang mana nih atas bawah, yang mana kiri kanan. Beberapa kata tuh kita emang lebih enak tuh hafal gitu ya. Jadi yang tekenin yang harus kalian hafal tuh yang ini. Ya ini lumayan banyak soalnya. Ya terus apa lagi nih? Ini ini juga di beberapa kata ada agak susah soalnya itu. Nggak bisa ngandelin kita tuh mikir yang mana atas, yang mana bawah gitu loh. Malah jadi pusing nanti. Oke, coba langsung lanjut dulu ya. Nah, jadi nomor 18 kayak gini intinya ya. Nah, yang tadi lo semua tekenin itu ada keanehan apa enggak tuh yang harusnya kalian tanya itu di bagian le-nya. Kenapa le-nya nggak terpisah? Padahal kalau kalian lihat nomor 20 tadi kan langsung bikin le-nya gini. Pisah kan? Tapi kenapa ini langsung le-nya gabung jadi satu? Kalian nggak ada bingung di daerah situ? Ya. Jadi gampangnya gini aja buat kalian. Kalau le itu dia berdiri sendiri, kalau le-nya dia berdiri sendiri, kalian harus pisah. Ya. Kalau le-nya dia gabung sama kata-kata lain, kayak ini kan le-nya nih gabung nih sama ini nih. Nah, itu huruf le-nya itu jangan dipisah. Kebanyakan jangan dipisah. Nah, udah kalian hafalin itu aja. Ntar kalau misalnya ada kata-kata yang masih kepisah ya berarti itu kalian hafalin lagi. Tuh. Ya, jadi sekarang ini aja yang kalian hafalin. Jadi kalau le-nya berdiri sendiri, kalian bisa jadi dua goresan. Ini sama ini. Kalau le-nya dia gabung sama goresan lain, nah le-nya ini langsung digabung gini jadi satu. Oke, paham ya? Nah, udah mulai susah Mandarin. Oke, kita bahas lanjut nomor 19 ya. Nomor 19 ini masih gampang lah, bisa kita bedain dari atas bawah. Coba langsung tanya dulu, ini apa? Nomor 19. Se. Se, nada Si. Keempat. 4. Oke, artinya Adalah. Adalah atau adalah, iya. adalah atau iya. Oke, benar. Adalah. Atau iya ya. Se. Udah ini langsung hapus ya, udah ditulis ya. Nah, ini masih gampang ya. Ini itu goresan atas bawah, tipe yang atas sama bawah. Pasti yang apa? Atas itu huruf re, huruf matahari. Nah, bawahnya itu baru kita bagi-bagi jadi satu-satu. Nah, kalau nomor 19 ini masih bisa dilihat atas bawah. Ya, kita bikin dulu goresan re kayak biasa. Oke. Nah, ini udah jelas dong, udah pasti ininya dulu dong, garis lurusnya dong. Ya kan? Nggak mungkin kita bikin dari bawah dong. Ya. Nah, paling yang kalian bingung itu habis ini mana dulu yang dikerjain. Bener? Ada yang tahu yang mana? Ada yang tahu nggak yang mana dulu yang dikerjain?
Yang garis lurus itu dulu Mas Lause, yang ke bawah. Yang ininya dulu. Bukan yang Oh. lurus, yang Iya, lurus. yang Lurus. lurus. Berarti Ah, yang berarti yang ininya dulu nih. Ya, ya. Iya. Ya. Kenapa? Nah, kalau ini masih gampang, kalian masih bisa lihat, oh ini tuh perbedaan atas bawah Lause. Ya, jadi kalau kalian lihat yang ini, yang panjang ini, itu paling bawah. Kenapa? Kita kan habis bikin kotak, terus ini kan garis lurus panjang nih. Nah, kalian lihat aja yang nempel sama garis lurus panjang tuh yang mana? Yang ini. Nah, itu yang nempel. Ya, baru ini. Ya, jadi yang nempel tuh huruf ini nih. Jadi yang nempel itu ini dulu nih. Nah, bukan yang ini ya. Ya, jadi kita mesti Mandarin nih walaupun tulisannya kecil nih kita mesti perhatiin. Kita mesti perhatiin gitu yang detail-detailnya walaupun itu oh itu putus, oh itu garis. Bentar. Suara Lausu jelas nggak? Jelas Lause? Halo, halo. Ada suara Lausu? Jelas ya? Oke, soalnya tadi Ada diem Lause, gitu. ada. Oke, Lausu lanjut ya. Oke, jadi kita lanjut ini dulu. Oke. Oke, lanjut kita bikin. Baru ini. Oke. Dah. Yang terakhir baru kita bikin itu huruf apa paling bawah, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak paling bawah huruf apa? Nggak ada yang tahu. Itu huruf orang, Ren. Ini nih. Cuma bedanya dia panjang ininya. Sama aja itu huruf Ren, orang. Itu dipisah ya Lause. Yang kayak yang garis Ya, yang bedanya pendek lebih sama panjang garis yang aja, panjang lebih dipisah. ya, jadi kayak nomor 14, cuma bedanya ininya panjang gitu. Ya. Nah, ini kalian catat dulu. Kalau udah masih ada waktu kita bahas tentang tanggal coba. Tanggal bulan tahun. Kalau udah kasih tahu langsung. Aku udah Lause. Udah ya. Yang langsung hapus ya. Nah, ini kalian pelan-pelan aja pelajarin cara tulis Hanzi-nya. Goresan itu penting, nggak penting kok. Yang penting tulisannya jadi ya. Cuma nanti setahu Lausu tuh di HSK tuh bisa ada pertanyaan kayak gini nih. Misalnya dia tulis huruf Cia gitu kan, Mandarin Cia. Nanti dia nanya, goresan ketujuh itu huruf apa? Ini 1, 2, 3, 4. Bentar, empatnya. 4, 5, 6. Nah, berarti 7 yang ini kan? Nah, berarti kalian harus tahu nih, nanti kalian pilih yang ini gitu loh. Jangan salah pilih. Setahu Lausu tuh nanti di HSK tuh ada dikit pertanyaan kayak gitu. Nah, coba langsung lanjut. Bawahnya itu kita coba belajar tanggal, bulan, sama tahun. Tanggal tadi apa bahasa Mandarinnya? Roro. Nah, ada yang tahu? Eh, Lupa. Emang iya. Re, re. Oke, bulan? Yue. Iya. Tahun? Tahun udah belajar belum tahun? tahun itu Nien. Tahun belum ya? Nien, ya betul Nien.
Nah, ini tahun. Ya, kalian boleh tambahin ini. Nian. Oh, itu di sini deh. Nian. Nian. Ya. Nah, ada yang ada dua. Taruh di huruf A. Ya, udah pasti taruh di huruf A. Ya, Nian. Itu artinya tahun. Tahun. Nah, ini cara tulisnya masih gampang ya. Coba saya ajarin dulu ya. Ini juga paling atas juga huruf ren ya, orang ya. Ya, kayak huruf orang ya, ren. Oke. Nah, tapi bikin ininya dulu nih. Nah, pokoknya itu biasa kalau garis lurus panjang yang yang ngebelah itu biasa tuh paling terakhir dibikinnya, paling belakang. Sama kayak huruf cong, kita bikin kotaknya dulu baru dibelah kayak belah kue. Ya, tadi sama ini juga nih. Kita bikinnya dulu baru dibelah. Ya, jadi biasa tuh yang garis lurus yang ngebelah itu biasa dibikinnya belakangan. Ya paham ya, Nien? Ini tahun. Ya, ini kita bikinnya biasanya kalau di Indonesia kayak gini, tanggal, bulan, tahun, tinggal kita masukin aja di sini. Misalnya, oh tanggal 1, kita bikinnya berarti 1. Bulannya bulan apa? Misalnya bulan 2. Tahun misalnya 2025. Ya, cuma kalau kita bikin Mandarin bisa, kita bikin pakai bahasa Mandarin. Misalnya ini I 1, ya kan bulan 2, ye. Ya. Nah, kalau 2025 itu kita bikinnya 2025 ya. Berarti bukan pakai ribu. Kalau kita di Indonesia pakai ribu ya. 2025. Tapi kalau di bahasa Mandarin kita tulisnya itu pakai 2025. Dua apa? Kosong itu apa? Ling. 2 5 itu apa? Paham ya? Itu udah. Ini ininya mic-nya ini ya masih nyala ya. Oke, udah ya. Oke, jadi kita di bahasa Mandarin itu bikinnya kayak gini. Tapi ada perbedaan antara bahasa Mandarin sama bahasa Indonesia. Oh, Indonesia bikinnya tanggal, bulan, tahun. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin, kita bikin Mandarin ini, bikin pakai bahasa Mandarin. Kasih tahu sudah bisa nggak? Ada yang mau coba? Coba masuk nilai nih. Ada yang mau coba nggak? Nggak ada yang berani. Apa namanya? Coba tanggal hari ini ada yang bisa jadiin bahasa Mandarin nggak? Oh, tanggal hari ini. Oh, Mark mau coba? Iya. Boleh, coba. Ayo. Yang lengkap ya. Tahun juga, bulan juga, tanggal juga. Jangan tanggal doang. Waduh. Oke. 2025 yen. Kemudian 2025 apa? Bahasa Mandarinnya. Pakai Mandarin semuanya, angka juga. waduh. Ribuan nih. Ini ribuan. Bukan ribuan. Kayak Ribuan tuh ribuan. cuma di Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin tuh dia sebutnya nggak pakai ribuan, dia sebutnya satu-satu angkanya. 2 apa, 0 apa, 2 apa, 5 apa gitu loh. Oh, Erling, Ya, dalam bahasa Mandarin gitu. Nien, spasi, kemudian Nah, Erling, Oke, langsung tulis dulu coba. Erling, terus tahun apa Oh. tahun? tahun Nien. Nien, ya. Jadi ini tahun 2025 nih. Ini langsung bold dulu nih.
Kemudian terus apa? kemudian Bulan apa tanggal? hari ini bulan 10. Ya 10. Jadi se Coba. Apa? Bulan 10 apa? se Apa se? Nadanya coba. se Ah, se apa? 10. Se apa nih? Bulan apa? Aduh. Kemudian bulan itu oh, aku lupa. Bulan apa bulan? Tadi kita udah belajar kosakata di atas. Tadi bulan itu Yue. How Yue. ten. Oke, Yue. Ten. Oh, ye. Itu Mark nggak ada ini nggak nyatet kosakatanya ini. Nomor 16. 老师，我要上厕所。 Nah, Oh, kan ada bentar. kosakata yang langsung bahas itu nomor 16 tuh. Yue, sama. Soalnya ini ada errors. Tanggal 7. 7 apa 7? 7 七 Si. Oke. Terus hari re. Re. Nah, udah gampang kan? Akhirnya. Jadi kalian ini yang ini nih, ini yang maksud tandain. 3 ini tuh kalian nggak usah ganggu gugat. Ya, kalian nggak usah ubah-ubah, nggak usah apa. Itu dia ada nih, udah pasti ada. Ya, udah pasti ada yang kalian ubah. Tanggalnya, bulannya, sama tahunnya aja yang kalian ubah. Paham ya? Coba langsung kasih satu lagi. Coba misalnya langsung pengen bikin 2023, misalnya nih, langsung bikin bahasa Indonesia dulu ya. Tanggal 12 bulan 3 tahun 2023. Ada yang mau coba? Dalam bahasa mana ada yang mau coba? aku langsung Selain Mark, mau coba langsung. Kenshi mau coba. Oke. Coba bikinnya gimana? Sear itu tahun yang 12 apa loh sih? 12 ini Yang tanggal. 12. Ini kita bikin bahasa Indonesia dulu. Bahasa Oh, Indonesia di Indonesia kan ini oh. tanggal, ini Mm-mm. bulan, ini tahun kan. Mm-mm. Oke lah sah. Nah, oke. Jadi dari coba Sear bikin. Langsung bantu tulis. Heeh. sabar lah, aku mikir dulu itu bulan apa ya? Tadi aku lupa ya. Soal apa? Bentar ya, Hmm, langsung minta waktunya dikit lagi ya. Lewat dikit ya ngajarnya ya, lesnya hari ini. Sampai ini selesai baru kita selesain. sear Yue. Soal ya, bulan 12. Oh iya ya. Kok bulan? Kukira bulan. Hari ya, hari. Tien, Nih, langsung tulis deh biar Tien, ini deh. Tien. Sear Tien. Tian apa? Hari apa emang Tian? Coba kamu lihat kosakata di atas yang tadi kita bahas. Lasa. Boleh lihat kosakata, Lasa. Hah? Boleh lihat Kenapa? kosakata. Boleh lihat. Boleh. Kan kita Oh, lagi kukira pelajarin. nggak Coba boleh. apa? Hmm. Bisa kan sih? Aku Kalau lagi nggak cari. bisa langsung lo lempar nih ke yang lain nih. Coba Nggak kamu bisa. cari dulu. Yang lain ada yang bisa nggak selain Kenshi? Saya Ada bisa. yang mau coba nggak? Ini Indah mau coba. Yang lain coba ya. Apa? Coba Indah. Erling Ersanien. Habis itu Sanyue. Habis itu Sear. Ya, ini sempurna nih ya.
谢谢你的。不客气，老师。 Nah, ini yang benar. Jadi kalian harus tahu dulu formulanya. Ya, ini coba Kenzi perhatiin juga nih. Ya, dalam bahasa Mandarin tuh pertama yang pasti ditulis tahunnya dulu. Ya, langsung lengkap agak jauh deh coba. Nah, pertama itu yang pasti ditulis tahunnya dulu dalam bahasa Mandarin. Kita lihat tahunnya tahun berapa? 2023. 2023. Berarti Erling, Ersan. Nah, terus tahunnya bahasa Mandarinnya Nien. Bulannya bulan apa? Bulan 3. San apa? Sure. Tanggal itu apa? Tanggal itu Re. Berarti tinggal ditulis belakangnya Re. Jadi tanggal bulan tahun tuh ditulis setelah angka ya. Kalau kita bahasa Indonesia di depan, tanggal di depan, bulan di depan, tahun di depan angka. Tapi kalau bahasa Mandarin tuh di belakang taruhnya. Ya, Berarti paham kebalikannya ya? di Indonesia. Kebalikannya ya. Pokoknya kebalikannya dari Indonesia lah ya. Indonesia kan bilangnya tanggal dulu ya. Kita tulis di ulangan atau di kertas mana tanggal, bulan, tahun. Ya kan? Tapi kalau di Cina kebalikannya. Tahun, bulan, tanggal. Oke, paham ya? Nah, paling itu doang perbedaannya. Coba nanti kita ketemu lagi, kita bahas lagi ini. Sampai pada bisa ya. Oke, ini yang mau catat-catat, yang udah nggak mau catat boleh siap. Siap ke. 好，谢谢老师。老师，再见， Ya, Cecen. 老师。谢谢老师 Please.，太近。 Cecen. 谢谢老师。谢谢老师，再再见。 Cecen, Cecen. 谢谢老师，再见。再见，老 Cecen, 师。 Cecen. 谢谢老师，再见，老师， Cecen. 谢再谢老师，见，谢谢老师。 谢 Cecen. 谢老师。谢谢老师。 Ya, Cecen. Udah catat ya, langsung live ya. Langsung end meet ya. Iya.